Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Simple of. Setiap sesuatu adalah kosong, melainkan zatnya, zat Allah. Maksudnya ialah, setiap benda termasuk kita adalah kosong pada hakikatnya. Semua benda dijadikan oleh Allah. Maksud kosong ialah tiada, maksudnya ialah, kita ini pada hakikat tidak mempunyai wujud. Wujud maksudnya ada, yang ada pada setiap sesuatu itu pada hakikatnya atau sebenarnya ialah zat Allah. Justru kita sebagai manusia yang kelihatan ada itu, tiada lain daripada sifat, asma, dan afalnya Allah subhanahu wa ta'ala. Yang menanggung atau yang mengandung zat Allah itu ialah badan atau jasad kita. Inilah yang dirujuk oleh Allah sebagai amanah atau rahasia Allah yang berada di dalam diri manusia. Maka menjadilah badan atau jasad kita itu sebagai sifat Allah. Untuk apa dan untuk siapa? Jawabannya ialah untuk Allah jua, yaitu untuk menunjukkan akan keagungannya, sifat jalal keindahannya, sifat jamal dan kesempurnaannya, sifat kamal. Proses tajalli zat gaib dalam sifat. Terciptanya manusia oleh kudrat, yakni maha berkuasa Allah atas iradatnya, yakni maha berkehendak Allah. Terjadinya iradat karena ilmunya, yakni maha mengetahui Allah. Allah maha tahu kerana hayatnya. Nyata Allah maha hidup, kerana Allah maha mendengar dan maha melihat, yaitu sifat sama dan basarnya. Untuk dinyatakan apa yang dilihat, dikatakan dengan kalam. Kata-kata Allah yang hak ialah kun. Atas perintah zat, kalam mengatakan hanya sama yang mendengar basar, belum lagi melihat. Oleh karena basar belum melihat, zat memerintahkan kalam menyatakan fayakun, yakni terjadi, maka terjadilah manusia. Dan barulah basar melihat manusia itu untuk menyatakan kesempurnaan sifat-sifat kemuliaan itu. Maka zat berfirman, kaunuhu ya Muhammad. Kaunuhu menyatakan sifat zat yang ma'ani itu. Menyatakan sifat ma'ani atau keadaannya itu dikatakan sifat maknawiyah, atau dengan lain perkataan sifat ma'ani dinyatakan atau diterangkan oleh sifat maknawiyah. Ini dikatakan sebagai sifat daripada zat. Kalau sifat dari zat, maka tidaklah boleh dipisahkan lagi. Itulah kebesaran Allah. Manusia, Adam itu tanda kebesaran, yaitu Allahu Akbar. Ternyata perkataan Allahu Akbar itu menunjukkan 7 sifat ma'ani yang agung yang digelar hakikat Muhammad. Syekh Abdul Qadir Jailani memanggilnya Ruh Al-Qudus atau Tiflul Ma'ani. Itulah nyawa kita yang dipanggil sir yang bersifat Rabbaniyah, ketuhanan, ia daripada Allah dan senantiasa berhubung dengan Allah. Syekh Abdul Qadir mengatakan bahwa Ruh Al-Qudus itu bersifat jasad, tetapi ianya adalah nur, cahaya, yang tidak boleh kita lihat dengan mata kepala. Jika Ruh Al-Qudsi itu bersifat jasad dan ianya dirujuk oleh Allah sebagai ruhku, maka fahamlah, kita akan makna hadis yang mengatakan bahwa Allah menciptakan Adam mengikut rupanya, dan bahwa manusia itu adalah rahasia Allah, dan Allah lah rahasianya. Lihatlah cermin, dialah yang menjadi imam Anda ketika Anda sholat, maka jadilah sholat Anda seperti mana yang dikatakan oleh Arif Billah, yang disembah itulah yang menyembah, dan yang menyembah itulah yang disembah. Insan itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Inilah hakikat zat dan sifat, antara empunya bayang dengan bayang. Antara yang melihat dengan yang dilihat. Apakah itibar kepahaman yang dapat diambil dalam video ini? Kita ambil perbandingan antara aku dan diriku. Maka ketemulah akan hakikat itu. Bahwa Tuhan dan hamba itu esa. Tidak akan bergerak jasad melainkan dengan izin Allah.
Siapa yang mengenal dirinya maka kenal akan Tuhannya, barang siapa mengenal Tuhannya, maka binasalah jasadnya. Hakikat kepada faham ini adalah diri dan ruh itu adalah esa. Zat tiada berbelah, bagi. Sifat tiada berpisah-pisah, asma tiada berbilang-bilang, afal tiada dapat ditiru. Satu zat esa namanya, satu sifat ahdah namanya, satu asma wahdiyah namanya. Gerak yang terjadi itu adalah mufakat zat, sifat, asma dan afal Allah. Jadi yang bergerak itu adalah perbuatan zat pada wujudiyah, bergerak atas sifat qadirun dan muridun, bergerak atas rahasia asma-asma yang ditanggung, bergerak atas hakikat Allah adalah zat yang maha hidup, tempat bergantung kekal, memiliki pelindungan. Bahwa yang kita berani akui ialah, bahwa diri hakiki itu ialah zat Allah, bukan manusia, bukan diri sendiri, bukan jasad, bukan nyawa tetapi diri hakiki atau diri yang sebenarnya diri. Jasad manusia itu sebenarnya mati, jasad kelihatan hidup karena dihidupkan oleh nyawa atau ruh yang dikatakan ruh itu susah untuk paham, tak banyak orang paham, susah untuk memahamkan orang. Sebab pengetahuan kita berkaitannya amat sedikit. Sebab otak manusia tak dapat memahami apa yang dikatakan sebagai ruh. Perumpamaan Allah untuk menjelaskan tentang ruh ialah surah An-Nur ayat 35. Sekianlah, semoga bermanfaat.